Terima pendaftaran Gibran, KPU dituntut 70,5 triliun. Heboh, Gibran maju menjadi Cawapres 2024. Gibran setelah diloloskan dengan cara mengubah konstitusi oleh pamannya yaitu Anwar Usman dengan meloloskan tuntutan syarat wakil presiden dengan menambah klausul pernah menduduki jabatan publik lewat pemilu. Akhirnya Gibran bisa mendaftar sebagai calon wakil presiden. Namun KPU lupa ternyata PKPU belum dirubah. Dengan dasar inilah, Gibran harus dibatalkan pencalonannya dan dituntut ganti rugi perdata sebesar 70,5 triliun. Semakin panas, mediasi sulit, ajak damai ditolak. Inilah info berikutnya. 1. Brian Dimas Wicaksono menggugat KPU Pusat atas perbuatan melawan hukum. Dalam gugatannya yang bersangkutan menuntut ganti rugi sebesar 70,5 triliun. Dia menilai mestinya KPU tidak menerima pendaftaran Prabowo Gibran sebagai bakal Capres dan Cawapres tahun 2024, karena Gibran masih berumur 36 tahun. Walau keputusan MK itu mengikat namun keputusan KPU belum berubah. 2. KPU merasa belum menerima dokumen gugatan atas penerimaan pendaftaran Gibran sebagai Cawapres 2024. Brian Dimas Wicaksono melayangkan 8 tuntutan antara lain, menerima gugatan seluruhnya. KPU menyatakan menerima pendaftaran Prabowo Gibran itu melawan hukum. Semua surat yang diterbitkan setelah pendaftaran Prabowo Gibran batal demi hukum. Menghukum KPU dengan membatalkan pendaftaran Prabowo Gibran. Menghukum KPU dengan membayar ganti rugi material sebesar 70,5 triliun. Menghukum KPU, Bawaslu, Prabowo Gibran untuk tunduk pada putusan tersebut. Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu baru ada banding dan kasasi, membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini. Pasangan tersebut. Lanjutan yaitu gugatan perbuatan melawan hukum kita kepada pihak KPU karena menerima pendaftaran pasangan calon Bapak Prabowo dan Mas Gibran, begitu ya. 3. Mediasi berlangsung alot. Gugatan terhadap KPU di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memasuki tahap mediasi. Gugatan tersebut diajukan oleh tim kuasa hukum yang tergabung dalam Pengacara Pejuang Demokrasi HAM dan Anti KKN. Agenda mediasi dihadiri oleh prinsipal, namun para tergugat tidak hadir dalam acara mediasi tersebut. Pihak KPU sempat mengajak damai saat mediasi, namun penggugat menolak ajakan tersebut dengan alasan penggugat bersedia berdamai dengan syarat. KPU membatalkan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden paslon nomor 2 Prabowo Gibran dan mendiskualifikasi calon tersebut. Ya, agenda hari ini yaitu mediasi. Tadi sudah dijalankan proses mediasi. Kami dihadiri langsung dari pihak prinsipal yaitu penggugat, kemudian dari pihak tergugat, pihak KPU tadi hadir beserta kuasanya. Sedangkan pihak turut tergugat 1, 2, dan 3 tidak hadir prinsipalnya, hanya kuasa hukumnya. Dalam proses mediasi tadi, kita berjalan agak alot karena jelas ya bahwa apa yang kita ajukan sebagai gugatan itu jelas-jelas memang sebuah perbuatan melawan hukum yang memang dilakukan oleh pihak KPU. Begitu. Kemudian pihak KPU merasa bahwa dirinya tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Artinya alotnya di sana. Kemudian kami sempat diajak untuk berdamai pada proses mediasi tadi itu. Tapi dengan jelas dan tegas kami sampaikan, ya kami tidak bisa diajak berdamai pada persoalan ketika memang KPU ini melakukan proses perbuatan melawan hukum. Kami mau berdamai asalkan dengan catatan bahwa KPU membatalkan proses pendaftaran pasangan calon Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka, begitu. Dan garing atau mendiskualifikasi pasangan tersebut sebagai peserta dalam proses pemilihan calon presiden dan wakil presiden. Begitu tadi. 4. Gibran dicap pembangkang oleh PDIP. Ahmad Basaro menyatakan bahwa Gibran itu pembangkang karena menerima pinangan Cawapres oleh Prabowo. Padahal dia masih kader PDIP yang mengusung Ganjar Mahfud sebagai calon presiden dan calon wakil presiden dari PDIP. 5. Gibran buka suara. Gibran digugat warga Solo dengan ganti rugi yang fantastis yaitu 204 triliun. Gibran menyerahkan proses hukum ini kepada polisi.
Gibran tidak mempersoalkan banyaknya penolakan karena putusan MK terhadap dirinya. Wali kota ini menghormati proses hukum yang sedang berjalan.